Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemberdayaan di seluruh Jawa Timur, senang sekali hari ini kita bisa kembali hadir dalam podcast interaktif dan edukatif yang selalu membahas topik-topik yang menarik. Tema kali ini yang kita bahas adalah kegiatan Pokja 3. Dan sobat pemberdayaan dalam struktur organisasi khususnya di tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, kita mengenal kelompok kerja atau Pokja. Dan juga pokja-pokja yang lain memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dan siang hari ini sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa tentunya, Ibu Eni Haliati Isa Ansori SE. Beliau adalah Ketua Pokja 3 di tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya Bu Isa, di samping beliau ada Sekretaris Pokja 3, Ibu Insinyur Dia Larasati dan juga Ibu Tri dari Pokja 3. Kita akan membahas lebih dalam tentang perkembangan apa saja yang dilaksanakan kegiatan di Pokja 3 di tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Kita sapa Bu Eni Haliati Isa Ansori SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah. Bu Dia? Alhamdulillah sehat. Bu Tri? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah kita semuanya hadir di sini dan luar biasa pemirsa, hari ini kita tidak seperti biasanya karena podcast yang biasa kita lakukan di dalam studio, kita hari ini di outdoor dan bisa kita lihat sobat pemberdayaan, kita dikelilingi hatinya PKK ya Ibu ya. Betul. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaan yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, yakni tugas dan fungsi Pokja 3. Kita tanya langsung ke beliau, Ibu Eni Haliati Isa Ansori SE, bisa disampaikan kepada sobat pemberdayaan terkait tugas dan fungsi dari Pokja 3 di tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Mbak Lia. Kami dari Pokja 3 melaksanakan tugas di bidang penguatan ketahanan pangan keluarga adalah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada tim penggerak PKK Kabupaten Kota pada program pangan, sandang dan tata laksana rumah tangga serta melakukan kemitraan dengan dinas atau instansi terkait. Baik Bu, fungsinya bisa diinformasikan juga ke sobat pemberdayaan. Fungsi dari Pokja 3 itu ada 3 Mbak Lia. Yang pertama bidang pangan, gitu ya Bu Dia, bidang pangan, sandang dan tata laksana rumah tangga. Mungkin kalau di bidang pangan kita mendorong terwujudnya ketahanan pangan keluarga dengan menggerakkan pemanfaatan pekarangan melalui program Aku Hatinya PKK. Ya, seperti yang ada di belakang kita ini, kita sudah memberikan contoh kepada mungkin kepada kabupaten kota. Kita sudah menanam, ada tomat, apalagi Bu Dia? Lombok, terong, pare, melon juga, termasuk labu dan ikan ya Bu Dia gitu. Jadi kita sudah memberikan contoh apa yang kita kerjakan di program Pokja 3 bermanfaat untuk ketahanan pangan keluarga. Ya, mungkin ada yang ditambahkan Bu Dia dari apa yang sudah dilakukan Pokja 3 khususnya di tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur yang sudah disampaikan Bu Isa terkait dengan apa yang sudah kita lihat ya. Ini ada pare, terus ini ada ikan apa ini Bu? Ikan nila. Ikan nila. Ya, Nila. Terima kasih bisa mohon izin Mbak Lia. Jadi pemanfaatan pekarangan itu sangat dibutuhkan oleh keluarga sehingga bisa mengurangi ekonomi keluarga bisa terbantu. Seakan-akan di rumah itu ada warung hidup, ada lumbung hidup, mau butuh tomat tinggal metil, mau butuh lombok ada, pare ada, jadi seperti itu sehingga kebutuhan rumah tangga bisa terbantu, ekonomi keluarga bisa terbantu, dan yang tidak kalah penting gizi keluarga terpenuhi. Baik Bu Isa, bisa dijelaskan kembali terkait fungsinya kegiatan tim penggerak
PKK terutama di Pokja 3? Fungsi yang kedua dari Pokja 3, Mbak Lia, yaitu terkait dengan bidang sandang, di mana bidang sandang ini mempunyai fungsi membudayakan penggunaan sandang yang sesuai dengan nilai budaya bangsa, mendorong kecintaan kita terhadap produk dan kain lokal Indonesia. Betul. Apalagi Jawa Timur itu Bu Isa mempunyai batik yang luar biasa. Ada batik Madura, ada batik Tuban yang punya ciri khas masing-masing. Hampir semua kabupaten punya ya, Bu Diah ya. Dan ada juga batik ekoprint ya, Putri ya. Nah, menarik sekali berarti ya untuk kegiatan yang saya dengar, insya Allah tanggal 30 ya pelaksanaan program Pokja 3 ini ada 2 program ya Ibu ya, kalau nggak salah ya. Bisa diinformasikan Bu Isa, dan apa juga tadi sempat ditambahkan Bu Dia itu, apa juga ada undangan khusus yang untuk batik yang ekoprint yang khas Madura itu? Monggo dari Bu Isa dulu atau Bu Dia, monggo. Ya, kita juga mengundang dari batik Madura ya, Bu Dia ya. Jadi batik Madura itu kan gentongan. Jadi yang punya gentongan hanya Bangkalan aja. Jadi kabupaten lainnya masih belum. Mungkin batik gentong ini mungkin khasnya langsung dari Kabupaten Bangkalan. Baik Bu Isa Ansori dan juga Bu Dia dan serta Bu Tri, fungsi selanjutnya apa Bu Isa, bisa disampaikan ke Sobat Pemberdayaan? Fungsi selanjutnya dari program Pokja 3 yaitu bidang tata laksana rumah tangga, di mana mempunyai fungsi meningkatkan pengetahuan keluarga dalam pengelolaan rumah tangga, serta mendorong terwujudnya rumah sehat dan layak huni. Betul sekali yang disampaikan bisa, Mbak Lia. Rumah sehat layak huni itu sangat dibutuhkan oleh kita. Bahkan stunting itu bisa terjadi karena rumahnya tidak sehat. Ya betul gitu. Ya. Jadi bahkan kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi karena tata laksana rumah tangganya, tata laksana kurang nyaman, rumahnya kurang nyaman, kurang bersahabat. Jadi seperti itu. Jadi itu rumah sehat layak huni itu sangat penting sekali. Dan ini juga untuk kesehatan ya. Jadi harus ada ventilasi, harus ada pencahayaan, aliran udara yang bagus, air bersih, air bersihnya, pengelolaan sampah, ada ini apa? Jamban dan sumur harus jaraknya sesuai dengan aturan dan sebagainya. Menarik sekali ya Bu Isa dan juga Bu Tri serta Bu Dia, termasuk yang ada di belakang kita ini kan luar biasa ya. Dari ventilasinya yang udah luar biasa kita nikmati siang hari ini sampai sore mungkin ya. Mungkin sampai sekarang masih angin ya, masih dingin. Baik Bu Isa, bisa diinformasikan ke Sobat Pemberdayaan di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur terkait dengan Ketapang Emas itu apa Bu? Memang besok tanggal 30 Juni ini kita mensosialisasikan program Pokja 3 yaitu Ketapang Emas. Apa Ketapang Emas itu? Jadi Pokja 3 mempunyai program unggulan sesuai hasil Rakernas 10 tahun 2025 ya Bu Dia, di mana Ketapang Emas itu merupakan ketahanan pangan berbasis masyarakat dengan strategi kegiatan. Yang pertama, revitalisasi Aku Hatinya PKK berbasis tanaman unggulan daerah bernilai ekonomi tinggi. Yang kedua, gerakan keluarga cerdas gizi, pangan beragam, bergizi seimbang dan aman B2SA. Yang ketiga apa Bu Dia? Karena sekarang lagi ngetren tentang MBG Bu Isa, ternyata PKK itu mempunyai tugas juga dalam program MBG tapi non peserta didik. Dan yang lagi ngetren lagi Bu Dia itu apa? Programnya pertanian dengan kode stop boros pangan. Kalau ingin menyampaikan stop boros pangan itu kodenya seperti ini, stop boros pangan. Ayo kita tunjukkan di stop boros pangan. Nah, itu jadi Sobat Pemberdayaan. Untuk program
program MBG non peserta didik. Nah, ini menarik ini Bu. Nah, Kalau itu. bicara MBG itu kami antusias sekali. Berarti Saya rasa sebenarnya juga menarik. sobat pemberdayaan juga akan bertanya-tanya MBG-nya gimana nih? Oh enggak Bu? Ini biasanya diberikan atau disalurkan ke posyandu. Jadi untuk balita, untuk bumil, untuk Ibu hamil usia, ya. gitu, Pak. Seperti apa Bu? Mungkin bisa di Makanan yang Makanan. bergizi, tetapi kalau yang program dari Pak Presiden itu kan diberikan kepada anak sekolah. anak sekolah. Nah, kalau ini diberikan ke non peserta didik, yaitu di posyandu-posyandu, termasuk bumil atau ibu hamil, busui atau ibu menyusui dan balita. Bentuknya mungkin Bu Tri tahu makanan itu artinya makanan siap saji atau misalnya seperti produk kayak bubur atau apa namanya makanan yang Lembut. lembut. Ya, biasanya terintegrasi dengan selama ini makanan-makanan yang disediakan oleh posyandu ya. Kan posyandu kan selama ini juga sudah menyediakan, tapi saat ini mungkin harus terkontrol dengan B2SA-nya di dalam MBG tersebut. Jadi memang sebenarnya sudah ada, tapi mungkin lebih di sini lebih dikuatkan untuk mungkin ada anggaran khusus gitu ya Bu. Iya, betul. Dan besok itu kita juga mengundang ya anak remaja ya, yaitu pramuka. Jadi mulai dari sekarang program yang 2026 ini anak-anak remaja diikutkan ya Bu Tri untuk ketahanan pangan supaya anak-anak remaja ini belajar bertanam ya, mencintai tanaman pangan supaya bisa diterapkan di rumah atau di sekolah. Seperti yang di belakang Ibu ini ya, Betul, terong ini ya. terong. Jadi anak-anak remaja bisa belajar menanam terong. Jadi kita akan bersinergi, berkolaborasi dengan pramuka melalui Kuarda Jawa Timur, bahkan nanti sampai ke Kuarcap kabupaten kota. Boleh tahu Ibu kegiatan nanti di tanggal 30 Juni itu selain melibatkan pramuka ya, teman-teman adik-adik pramuka ini juga kader-kader apa seperti biasanya tim penggerak PKK-nya juga Sama, dua-duanya bersinergi, Mbak. Jadi Semuanya kita undang. ada berapa peserta Bu rencananya yang akan dihadirkan? 90 orang ya Bu, saya. Ya, 90. Itu termasuk pramuka. Satu kegiatan itu 90 orang, Mbak. Padahal nanti tanggal 30 itu kita ada 2 kegiatan. Oh, 2 kegiatan ini sobat pemberdayaan, dicatat ya. Ketapangmas dan Gemesan Lokal. Di mana Gemesan. masing-masing kegiatan itu pesertanya sebanyak 90 orang, plus ada yang online. Oh, Ya. ada yang online. Jadi Sejawa Timur, Jawa Timur, pramuka. pramuka. Yang online-nya ini apa Bu? Kader apa? Dua-duanya. Pramukanya. Pramuka ya, pramuka ya. Lebih ke arah pramuka. Gitu. Jadi kegiatan 2 kali langsung. 2 kali. Jadi mungkin offline dan online ya. Ya, betul. Oke. Baik Bu. 2 kegiatan sekaligus ya dalam hari yang sama di tanggal 30 Januari 2026 ini tentunya juga menghadirkan narasumber yang berkompeten ya. Bisa kasih bocoran sedikit nggak Bu? Bu Isa, Bu Dia, Bu Tri, siapa saja yang akan hadir yang akan memberikan informasi kepada seluruh Pokja 3 di kabupaten baik yang online atau yang hadir? Narasumber yang akan kita hadirkan pasti yang akan yang bisa menguasai ya Mbak Lia, yang menjelaskan tentang untuk ketahanan pangan itu kita akan menghadirkan narasumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ibu Diah Sulistiawati. Beliau adalah ahli penyuluh, ahli madya penyuluh pertanian. Nah, kemudian ada juga dari Laboratorium Gizi, Laboratorium Kesehatan Daerah yang dulu itu menangani tentang gizi. Terus satu lagi apa ya Putri ya kemarin itu? Mungkin dia agak lupa ini ya. Jadi untuk kegiatan yang Ketapangmas itu ada 3 narasumber, Mbak.
satu yang dari tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, khususnya Pokja 3, yaitu Budia. Kemudian yang kedua dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, itu terkait stok boros pangan. Ya. Kemudian yang ketiga tadi sudah disebutkan oleh Budia dari Laboratorium Kesehatan Daerah. Yang dulunya itu bergerak di bidang gizi, sekarang namanya Laboratorium Kesehatan Daerah. Wah, luar biasa ini narasumber yang hadir ya. Jadi jangan sampai dilewatkan nih Sobat Pemberdayaan untuk tanggal 30 Juni 2026. Nah, satu kegiatan loh Mbak Lia. Satu kegiatan ya Bu ya. Kegiatan yang kedua yaitu Gemasan Loka. Oke. Itu ada 2 narasumber. Hmm. Yang pertama itu dari UNESA, UNESA. Kata Busana. Kemudian yang kedua kita menghadirkan untuk testimoni terkait batik dari Bangkalan. Nah, batik Bangkalan apa Bu Wisa? Menarik sekali ini. Ya, karena batik Bangkalan itu punya khas yang tidak bisa dicontoh sama yang lain, yaitu batik gentong. Batik gentongan itu halus sekali ya Bu Isa. Iya. Dan pengerjaannya tuh lama sekali, bisa berbulan-bulan Mbak Lia. Aduh, jadi penasaran Iya. ini kami Bu. Insya Allah besok dibawakan contohnya Oke. supaya para peserta akan tahu seperti apa batik gentongan. Oh, baik. Terima kasih. Selanjutnya Bu, tadi disampaikan Bu Dia dan juga Bu Tri ada 2 kegiatan. Tadi kita sudah mengupas tentang ketapang emas kan. Iya. Nah, kita bergeser ke Gemasan Loka. Gemasan Loka. Boleh diinformasikan Ibu Iya. dan dijelaskan secara Iya. singkat. Terima kasih Mbak Lia. Gemasan Loka itu gerakan memasyarakatkan sandang lokal beretika. Jadi dengan strategi kegiatan yaitu kita mengkampanyekan sandang lokal yang bermoral, beretika dan berbudaya. Gitu ya Bu Dia. Yang kedua, peningkatan inovasi produk sandang lokal. Dan yang ketiga, penggunaan warna alami ramah lingkungan. Ya. Jadi seperti membatik, kita harus menggunakan warna alami. Jadi bahan kimia kita tinggalkan karena ramah lingkungan. Gitu ya Bu Dia. Seperti batik ekoprint. Tahun lalu kita mempunyai program terkait sandang itu batik ekoprint ya Bu Dia. Terus untuk tahun ini kita pilih batik gendongan itu. Jadi batik gendongan harapan kami mewakili batik lokal potensi Jawa Timur, dan di sana juga ada pewarna alamnya. Ya. Jadi nanti diharapkan lebih lengkap. Dan yang tidak kalah penting, Gemasan Loka ini adalah busana yang berbudaya dan beretika. Kenapa di tahun Hasil Rakernas ini ada beretika? Karena menurut isunya bahwa busana kita itu dirasa ada yang kurang beretika, makanya di dalam Hasil Rakernas itu muncul Gemasan Loka yang ada etikanya seperti itu. Diharapkan ke depannya bangsa Indonesia itu para wanita para ibu-ibu, kaum wanita itu menggunakan busana yang Beretika. Baik Bu Isa, selanjutnya apa Bu? Selanjutnya Preharta Berseri Mbak Lia. Revitalisasi rumah dan tata laksana rumah tangga bersih, sehat, rapi, dan inovatif. Di mana di situ termasuk penguatan rumah sehat dan tata laksana rumah tangga. Yang kedua, gerakan rumah tangga tertib dan ramah lingkungan. Selanjutnya termasuk pemanfaatkan teknologi tepat guna rumah tangga dan kampanye ya Bu Dia. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Dia. Jadi Mbak Lia, rumah sehat lain itu kalau sekarang kita lihat itu ada ramah lingkungan ya. Karena ternyata itu ramah lingkungan itu salah satunya isunya adalah sampah. Sampah sekarang sudah menjadi suatu hal yang sangat kritis yang harus ditanggapi oleh semua lapisan masyarakat, oleh semua orang, bahwa sampah itu harus dilakukan pengelolaannya. Mulai dari rumah tangga, tidak hanya dibuang tapi dikelola dengan cara 3R, yaitu
kalau di Pokja 3 ini diharapkan sampai terbentuknya bank sampah nanti, memilah sampah, membentuk bank sampah seperti itu. Itu harapannya kan, harapannya dari hasil rakernas itu. Jadi PKK mulai sekarang harus mulai perhatian penuh nih kepada sampah ya. Sampah bukan tugasnya pemerintah, tapi tugasnya Kita semua. mulai dari keluarga. Betul ya? Jadi kita ingin menyadarkan keluarga ya, masing-masing keluarga mulai dari tingkat paling bawah itu harus pilah sampah yang organik dan anorganik. Untuk yang organik itu nanti bisa diolah menjadi kompos atau pupuk, sedangkan yang anorganik itu bisa didaur ulang. Nah, ini kan juga nanti bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Karena sampah keluarga itu, rumah tangga itu sangat besar ya, sangat besar Mbak Lia. Jadi perlu diperhatikan lebih pengolahannya. Jadi mindset kita, kami harapkan sobat pemberdayaan merubah mindset kita bahwa sampah itu bukan suatu hal yang harus dibuang, tapi sampah bisa dimanfaatkan. Betul sekali bisa. Itu sesuatu yang sangat berguna. Mulai sampah organiknya bisa jadi kompos ya. Untuk tanaman hadirnya PKK kita. Sampah-sampah yang kering bisa sampah plastik, kertas, didaur ulang. Jadi kita tidak usah beli pupuk lagi. Jadi memanfaatkan sampah rumah tangga yang ada. Ekonomi, mengurangi pengeluaran untuk beli pupuk, menambah penghasilan dari sampah-sampah kering yang kita jual. Apalagi kalau kita bisa membuat kreasi daur ulang, Mbak ya, buat souvenir, buat apa? Kalau ya Putri ya, buat mainan anak-anak dan sebagainya, dan barang-barang seperti itu, Mbak Lia. Iya, baik Bu Dia. Dan contoh juga di kantor PKK, kita sudah ada di depan kantor PKK itu kan ada 3 box sampah yang berbeda. Sudah terpilih. Dan mana yang organik, mana yang sampah plastiknya gitu. Itu edukasi kepada kita semua, juga kepada tamu-tamu PKK. Kita memberi contoh ya Bu Dia. Baik, menarik sekali Sobat Pemberdayaan, dan selanjutnya kita juga akan ingin tahu ya apa saja yang telah dilaksanakan Ibu. Kegiatan yang telah kita laksanakan dari Pokja 3 yaitu yang pertama pembinaan, optimalisasi penguatan ketahanan keluarga bagi kabupaten kota se-Jawa Timur. Kita sudah pembinaan ke 3 kabupaten ya Bu Dia. Kemarin itu Kabupaten Magetan, Bojonegoro, Magetan, dan Kabupaten Bangkalan. Kita menggerakkan tanaman pangan Aku Hatinya PKK melalui kampung Aku Hatinya PKK. Jadi ibu-ibu di sana kita gerakkan supaya bisa mandiri ya Putri ya, Bu Dia, bisa menanam tomat, buah sayur, toga ya Bu Dia. Kita berikan bantuan biji, bibit, lombok, tomat, juga ada termasuk lele, benih ikan. Dan selanjutnya mungkin bisa menyampaikan untuk kegiatan yaitu pembinaan ya Bu ya. Iya. Pembinaan pengembangan rumah siar layak huni. Jadi kemarin itu di tahun 2025 itu ada 2 kegiatan, yaitu optimalisasi penguatan ketahanan keluarga yang sudah disampaikan Bu Isa, Dan rumah sehat. dan rumah siar layak huni. Dan kita juga tergabung di pokja-pokja lain di PKK ini dalam pembinaan 10 program pokok PKK di beberapa kabupaten. Dan selanjutnya kita yang seperti disampaikan Bu Isa tadi, kita membentuk kampung Aku Hatinya PKK. Dan itu luar biasa sekali semangatnya, euforia mereka, karena Bu Arumi datang langsung ikut panen ya Bu. Iya. Jadi luar biasa sekali. Di 3 kabupaten ini ya. Masyarakat itu sangat mendukung sekali ya dengan program kita ya Bu Dia. Bahkan ada dari kabupaten kota itu bersedia untuk memberikan dana supaya Bu Arumi itu bisa rawuh ke kabupaten kotanya. Dan
program ini tidak berhenti di tahun 2025. Tetap kita monitoring. Kita akan lanjut monitoring Iya, ya Bu. iya. Saya insya Allah di tahun 2026 ini Ya, nanti ke 3 kabupaten itu tetap kita pantau ya. dan semoga ini bisa menular ke kabupaten lain, bisa ditengok oleh kabupaten lain, Menjadi contohnya, percontohan iya, betul. untuk kabupaten yang lain. Jadi ada 3 yang tadi disebutkan ya, Iya. Magetan, Bojonegoro, dan Bangkalan. Ya. Jadi siap-siap yang pengen seperti 3 kabupaten yang disebutkan, siapa tahu kedepannya akan menjadi lebih baik ya Bu ya, Iya. dan akan dimonitor oleh Pokja 3 Ya. Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Juga ini Mbak Lia, kita juga berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu Gemar Ikan. Kemarin kita bagi-bagi ikan dan dengan anak-anak SD ya, Putri, sehingga anak-anak itu gemar makan ikan. Jadi supaya gizinya lebih bagus, juga untuk penurunan stunting. Jadi kita ke Kabupaten Probolinggo kemarin. Tahun kemarin kita Kota Probolinggo ya Bu Tri, dan yang Tahun barusan ini kita ke Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Anak-anak Probolinggo. SD Makan kita ikan bersama anak-anak. makan ikan bersama anak-anak SD. Terus ada rencana nggak Bu dari Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya setelah dari Kabupaten Probolinggo? Bocoran alusnya lah Bu. Setiap tahunnya Setiap tahun pasti ada, Oh, pasti tapi ada. berganti berganti tempat atau gimana, saya belum ada bocoran. Oke. Baik Bu, yang terakhir mungkin Bu, kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan? yang akan dilaksanakan. Yang akan dilaksanakan ya Mbak ya. Oke. Jadi yang akan dilaksanakan oleh program Pokja 3 selanjutnya yaitu pembinaan strategi pencapaian ketahanan pangan berbasis masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Yang dimana sasaran kita yaitu kabupaten kota se-Jawa Timur. Baik Bu Isa, luar biasa sekali Sobat Pemberdayaan. Dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa Ketapang Emas dan Gemasan Loka bukan hanya program kerja, tetapi juga gerakan nyata untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Pemberdayaan, sebelum mengakhiri podcast kita hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh Sobat Pemberdayaan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Monggo Bu Isa, ada yang disampaikan kepada Sobat Pemberdayaan di Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Terima kasih Mbak Lia. Sobat Pemberdayaan, kami dari Pokja 3 menghimbau agar bisa meneruskan program unggulan dari Pokja 3 sampai ke Dasawisma, yaitu Ketapang Emas, Gemasan Loka, Reharta Berseri. Alhamdulillah luar biasa Sobat Pemberdayaan. Terima kasih Ibu Eni Haliati Isansori SE dan juga Bu Dia serta Bu Tri yang sudah hadir bersama kita siang hari ini tentang kegiatan Pokja 3 yang sudah dibagikan ke seluruh Sobat Pemberdayaan di seluruh Jawa Timur. Semoga ini bisa bermanfaat bagi semua pemirsa, terutama seluruh Sobat Pemberdayaan di Kabupaten Kota di Jawa Timur. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.